Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Apa itu GERD dan mengapa bisa terjadi? Pernahkah kamu merasakan sensasi panas seperti terbakar di dada setelah makan, terutama ketika sedang berbaring? Atau mungkin kamu sering merasa asam dari lambung naik ke tenggorokan hingga menimbulkan rasa perih dan tidak nyaman? Jika ya, bisa jadi kamu sedang mengalami GERD, atau yang dalam istilah medis disebut gastroesophageal reflux disease. Apa itu GERD? Secara sederhana, GERD adalah penyakit akibat naiknya asam lambung ke kerongkongan, esofagus. Kondisi ini terjadi karena melemahnya katup di antara lambung dan kerongkongan yang disebut lower esophageal sphincter, LES. Katup LES seharusnya berfungsi seperti pintu satu arah terbuka saat makanan masuk ke lambung, lalu menutup rapat agar asam lambung tidak naik kembali. Namun pada penderita GERD, katup ini tidak berfungsi dengan baik, sehingga sebagian asam lambung bisa bocor naik ke atas. Naiknya asam inilah yang menyebabkan gejala utama seperti 1. Heartburn, rasa panas terbakar di dada atau ulu hati. 2. Regurgitasi, sensasi asam atau pahit di mulut. 3. Perut terasa penuh atau kembung. 4. Mual, bersendawa berlebihan, dan sulit menelan. 5. Batuk kronis atau suara serak, terutama di pagi hari. Mengapa GERD bisa terjadi? Ada banyak penyebab yang bisa memicu melemahnya katup LES dan meningkatnya produksi asam lambung. Sebagian besar berhubungan dengan pola hidup modern yang tidak sehat, seperti 1. Pola makan yang buruk. Makan terburu-buru, makan dalam porsi besar, atau sering melewatkan jam makan bisa membuat kerja lambung tidak seimbang. Begitu juga dengan konsumsi makanan pedas, asam, dan berlemak tinggi yang membuat asam lambung meningkat. 2. Kebiasaan langsung berbaring setelah makan. Saat tubuh dalam posisi rebah, gravitasi tidak membantu menahan isi lambung di tempatnya. Akibatnya, asam lambung lebih mudah naik ke kerongkongan. 3. Kegemukan atau obesitas. Tekanan berlebih di perut akibat timbunan lemak dapat mendorong isi lambung ke atas. 4. Kebiasaan merokok dan minum kopi berlebihan. Nikotin dan kafein dapat mengendurkan otot LES, membuat katup lambung semakin lemah. 5. Stres dan kurang tidur. Kondisi emosional yang tidak stabil juga memengaruhi produksi asam lambung dan memperburuk gejala GERD. 6. Kehamilan. Tekanan dari janin dan perubahan hormon bisa memicu refluks asam sementara pada ibu hamil. Fakta pentingnya, GERD bukan sekadar MAC biasa. Jika MAC hanya menyebabkan nyeri di lambung, maka GERD bisa menimbulkan iritasi di kerongkongan, bahkan komplikasi serius bila tidak ditangani. Itulah mengapa memahami penyebabnya sangat penting agar bisa mengambil langkah pencegahan sejak dini. GERD merupakan gangguan pencernaan kronis yang banyak dipicu oleh gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat. Gejalanya sering diabaikan karena dianggap ringan, padahal jika dibiarkan bisa berdampak panjang terhadap kesehatan sistem pencernaan. Langkah pertama untuk mengatasinya adalah mengenali penyebab dan pola hidup yang menjadi pemicunya. Dengan begitu, penderita dapat mulai memperbaiki kebiasaan makan dan gaya hidup sehari-hari. Hubungan GERD dengan pola makan buruk. Kita mungkin sering mendengar ungkapan, kesehatan lambung tergantung pada apa yang kamu makan. Kalimat ini ternyata benar adanya, terutama jika berbicara tentang GERD. Banyak orang tidak sadar bahwa kebiasaan makan sehari-hari mulai dari jenis makanan, waktu makan, hingga cara makan memiliki dampak besar terhadap munculnya dan kambuhnya gejala GERD. 1. Pola makan yang tidak teratur, pemicu utama GERD. Salah satu penyebab paling umum dari GERD adalah pola makan yang tidak teratur. Ketika seseorang sering melewatkan jam makan atau menunda makan terlalu lama, asam lambung tetap diproduksi meskipun tidak ada makanan yang dicerna. Akibatnya, asam menumpuk dan bisa naik ke kerongkongan. Sebaliknya, makan dalam porsi yang sangat besar juga berbahaya. Lambung yang terlalu penuh akan meningkatkan tekanan di dalam perut. Tekanan ini bisa mendorong isi lambung, termasuk asam, kembali naik ke arah kerongkongan dan disitulah rasa panas di dada mulai muncul. Kedua kondisi ekstrim ini terlalu lama tidak makan atau makan terlalu banyak sekaligus sama-sama menjadi musuh bagi penderita GERD. 2. Kebiasaan makan di waktu yang salah. Kapan kamu makan juga sama pentingnya dengan apa yang kamu makan. Banyak orang memiliki kebiasaan makan malam terlalu larut, bahkan langsung berbaring setelahnya. Padahal, posisi berbaring membuat gravitasi tidak bisa membantu menahan isi lambung tetap di bawah. Akibatnya, asam lambung mudah naik, terutama saat tidur malam.
Idealnya, penderita GERD disarankan untuk tidak makan minimal 2-3 jam sebelum tidur. Menghindari ngemil malam hari. Menjaga postur tetap tegak setelah makan, misalnya dengan duduk santai. Kebiasaan sederhana ini sering diabaikan, padahal dampaknya sangat besar terhadap kesehatan lambung. 3 jenis makanan dan minuman pemicu GERD. Beberapa jenis makanan dapat memicu produksi asam lambung berlebihan atau melemahkan katup antara lambung dan kerongkongan, les. Berikut daftarnya. A. Makanan pedas dan asam. Sambal, cuka, jeruk, tomat. B. Makanan berlemak tinggi. Gorengan, makanan cepat saji, daging berlemak. C. Coklat, mengandung kafein dan teobromine yang bisa mengendurkan otot les. D. Kopi dan minuman berkafein, meningkatkan produksi asam lambung. E. Minuman bersoda, mengandung gas yang menambah tekanan di perut. F. Alkohol dan rokok, memperlemah otot les secara langsung. Kombinasi makanan tersebut, ditambah pola makan yang tidak sehat, bisa menjadi bom waktu bagi sistem pencernaan kita. 4. Cara makan yang salah. Bukan hanya jenis dan waktu makan yang berpengaruh, cara makan pun sangat menentukan. Kebiasaan makan terlalu cepat atau tidak mengunyah makanan dengan baik membuat udara ikut tertelan ke dalam perut. Akibatnya, perut terasa kembung dan tekanan meningkat, sehingga memudahkan asam lambung naik ke atas. Selain itu, makan sambil bekerja, menatap layar, atau dalam kondisi stres juga dapat mengacaukan koordinasi sistem pencernaan. Otak yang sibuk membuat tubuh tidak fokus mencerna makanan, sehingga prosesnya jadi lambat dan tidak efisien. Cobalah untuk makan dengan tenang, perlahan, dan penuh kesadaran, mindful eating. Nikmati setiap gigitan, karena cara sederhana ini bisa membantu mengurangi gejala GERD secara signifikan. 5. Siklus buruk yang sering tak disadari. Ketika gejala GERD muncul, banyak orang memilih untuk tidak makan karena takut perut terasa nyeri. Namun hal ini justru memperburuk keadaan. Perut kosong terlalu lama membuat asam lambung semakin meningkat, sehingga ketika penderita akhirnya makan, asam sudah dalam level tinggi dan mudah naik ke kerongkongan. Inilah yang menciptakan lingkaran setan GERD dan pola makan buruk. Makan tidak teratur asam lambung meningkat perih takut makan asam makin naik gejala semakin parah. Satu-satunya cara memutus lingkaran ini adalah dengan menerapkan pola makan sehat dan teratur, bukan dengan menghindari makanan sama sekali. Pola makan buruk baik dari segi waktu, jenis, maupun cara makan berperan besar dalam memperburuk kondisi GERD. Kunci untuk mengendalikannya bukan hanya dengan obat, tapi dengan kesadaran dan kedisiplinan mengubah kebiasaan makan. Tubuh kita sebenarnya mampu menyembuhkan diri sendiri, asalkan kita memberinya kesempatan dengan cara hidup yang lebih baik. Dampak jangka panjang jika GERD dibiarkan. Banyak orang menganggap penyakit asam lambung atau GERD hanyalah gangguan ringan. Mereka berpikir, cuma panas di dada sebentar, nanti juga hilang. Padahal, jika dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, GERD dapat menimbulkan dampak serius baik pada organ tubuh, kualitas hidup, hingga kesehatan mental. Mari kita bahas satu persatu agar kamu lebih waspada terhadap bahayanya. 1. Kerusakan pada kerongkongan, esofagus. Naiknya asam lambung secara terus-menerus membuat dinding kerongkongan terpapar zat asam yang seharusnya hanya berada di lambung. Asam ini sangat korosif, bisa melukai dan merusak jaringan halus di kerongkongan. Dalam jangka panjang, kondisi ini menyebabkan esofagitis, yaitu peradangan pada lapisan dalam kerongkongan. Gejala esofagitis meliputi nyeri saat menelan makanan, sensasi makanan terasa tersangkut di dada, batuk kering berkepanjangan, suara serak di pagi hari. Jika terus diabaikan, luka pada kerongkongan dapat berkembang menjadi ulkus esofagus, luka terbuka. Luka ini bisa berdarah, menimbulkan nyeri hebat, dan membuat proses menelan semakin sulit. 2. Terbentuknya jaringan parut dan penyempitan kerongkongan. Tubuh memiliki mekanisme alami untuk menyembuhkan luka, yaitu dengan membentuk jaringan parut. Namun, jaringan parut akibat luka asam lambung ini tidak elastis seperti jaringan normal. Lama-kelamaan, jaringan tersebut dapat menyempitkan saluran kerongkongan, kondisi yang dikenal sebagai struktur esofagus. Akibatnya, penderita akan sering mengalami sulit menelan makanan padat, nyeri setiap kali makan, rasa tidak nyaman bahkan untuk meneguk air. Kondisi ini bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari dan sering memerlukan tindakan medis, seperti dilatasi, pelebaran kerongkongan, menggunakan alat khusus. 3. Barrett's esophagus tahap prakanker. Salah satu komplikasi paling berbahaya dari GERD kronis adalah Barrett's esophagus.
Kondisi ini terjadi ketika sel-sel normal di kerongkongan berubah bentuk karena terlalu sering terpapar asam lambung. Perubahan sel ini bukan hal sepele, karena bisa berkembang menjadi kanker esofagus jika tidak terdeteksi sejak dini. Meski kasusnya jarang, risiko ini meningkat pada penderita GERD yang sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa pengobatan. Oleh karena itu, pemeriksaan endoskopi rutin sangat disarankan bagi mereka yang mengalami gejala GERD kronis. 4. Gangguan tidur dan penurunan kualitas hidup. Salah satu keluhan paling sering dari penderita GERD adalah sulit tidur di malam hari. Rasa panas di dada dan asam yang naik ke tenggorokan sering muncul ketika tubuh berbaring, terutama setelah makan malam yang berat. Akibatnya, penderita sering terbangun tengah malam karena rasa terbakar di dada atau tenggorokan yang perih. Kurangnya tidur menyebabkan tubuh menjadi lemas, sulit fokus, dan mudah lelah di siang hari. Hal ini membuat kualitas hidup menurun drastis, bahkan bisa memengaruhi produktivitas kerja dan hubungan sosial. Tak jarang, penderita GERD juga mengalami kecemasan berlebih, takut gejalanya muncul di tengah aktivitas penting. Beberapa orang bahkan menjadi enggan makan di luar rumah atau berkumpul bersama teman karena khawatir akan kambuh. 5. Dampak psikologis, rasa cemas, takut, dan depresi. GERD bukan hanya masalah fisik. Dalam jangka panjang, penyakit ini juga bisa memengaruhi kesehatan mental. Rasa tidak nyaman yang muncul hampir setiap hari membuat sebagian orang merasa stres, cemas, bahkan depresi. Mereka merasa kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri, makan jadi takut, tidur jadi sulit, dan gejala bisa kambuh kapan saja. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penderita GERD kronis memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan kecemasan, anxiety disorder. Hal ini terjadi karena otak terus siaga terhadap sensasi nyeri atau panas yang muncul di dada, sehingga tubuh tidak pernah benar-benar rileks. 6. Dampak tak langsung terhadap organ lain. Naiknya asam lambung yang berulang tidak hanya memengaruhi kerongkongan. Dalam beberapa kasus, asam bisa mencapai area tenggorokan dan paru-paru, menyebabkan radang tenggorokan kronis. Batuk berkepanjangan yang tidak kunjung sembuh. Asma atau sesak napas, terutama saat malam hari. Kondisi ini disebut laringopharyngeal reflux, LPR, bentuk lain dari refluks yang lebih berat. Bila tidak ditangani, penderita bisa mengalami infeksi saluran pernapasan berulang akibat iritasi terus-menerus. 7. Mengapa GERD tidak boleh disepelekan? GERD seringkali berkembang diam-diam. Awalnya hanya terasa sesekali, tetapi karena gaya hidup tidak berubah, gejalanya makin sering dan makin berat. Ketika penderita mulai merasa nyeri menelan atau penurunan berat badan tanpa sebab, itu artinya kerusakan sudah cukup parah. Padahal, GERD bisa dikendalikan dan dicegah sejak awal dengan cara sederhana. Menjaga pola makan teratur. Menghindari makanan pemicu. Tidak berbaring setelah makan. Menurunkan berat badan jika berlebih. Konsultasi ke dokter untuk pengobatan yang tepat. GERD bukan penyakit sepele yang bisa diabaikan. Jika dibiarkan, asam lambung yang terus naik dapat merusak kerongkongan, menurunkan kualitas hidup, bahkan berisiko menyebabkan kanker. Kesadaran dan perubahan gaya hidup adalah kunci untuk mencegah komplikasi ini. Menjaga lambung berarti menjaga keseimbangan tubuh secara keseluruhan karena kesehatan pencernaan adalah fondasi dari kesehatan seluruh tubuh. Pola makan dan gaya hidup sehat untuk mengatasi GERD. Setelah memahami betapa seriusnya GERD dan dampak jangka panjangnya, langkah selanjutnya adalah mengetahui bagaimana cara mengendalikannya. Kabar baiknya, sebagian besar penderita GERD bisa pulih dan hidup normal kembali tanpa gejala jika mereka disiplin menjalani pola makan dan gaya hidup sehat. Kunci utama dalam menangani GERD bukan hanya obat, melainkan konsistensi mengubah kebiasaan sehari-hari. 1. Jadwal makan teratur dan porsi kecil. Salah satu prinsip terpenting bagi penderita GERD adalah jangan biarkan lambung kosong terlalu lama, tetapi juga hindari makan berlebihan. Asam lambung diproduksi secara alami untuk membantu mencerna makanan. Jika perut kosong terlalu lama, asam akan menumpuk tanpa ada makanan untuk diuraikan, sehingga mudah naik ke kerongkongan. Sebaliknya, makan dalam porsi besar justru meningkatkan tekanan di dalam lambung dan memperburuk refluks. Tips praktis. Makan 3 kali sehari dengan tambahan 2-3 kali camilan ringan di antara waktu makan. Gunakan prinsip sedikit tapi sering, misalnya porsi setengah dari biasanya, tapi makan setiap 3-4 jam. Hindari makan terburu-buru. Luangkan waktu minimal 15-20 menit untuk mengunyah dengan baik. 2. Hindari makan menjelang tidur. Makan malam terlalu dekat dengan waktu tidur adalah kesalahan umum yang sering memicu GERD. Saat berbaring, gravitasi tidak lagi membantu menahan isi lambung agar tetap di tempatnya,
sehingga asam lebih mudah naik. Aturan sederhana. Hindari makan 2-3 jam sebelum tidur. Setelah makan malam, biasakan berjalan santai selama 10-15 menit agar pencernaan bekerja optimal. Jika merasa lapar menjelang tidur, pilih camilan ringan seperti pisang matang atau biskuit tawar, bukan makanan berat atau pedas. 3. Pilih makanan yang ramah lambung. Tidak semua makanan diciptakan sama untuk penderita GERD. Ada makanan yang aman dan menenangkan lambung, tapi ada juga yang bisa langsung memicu rasa panas di dada. Makanan yang disarankan: nasi putih, roti tawar, oatmeal, kentang rebus. Daging tanpa lemak seperti ayam tanpa kulit atau ikan. Sayuran hijau seperti bayam, brokoli, buncis, dan wortel. Buah-buahan rendah asam seperti pisang, apel manis, pepaya, atau melon. Air putih hangat atau air mineral biasa. Makanan yang perlu dihindari: makanan pedas, asam, dan berlemak tinggi. Gorengan, makanan cepat saji, dan daging olahan. Kopi, teh hitam, minuman bersoda, dan alkohol. Coklat dan susu tinggi lemak. Kamu tidak harus menghapus semuanya sekaligus, tapi pelan-pelan kenali makanan pemicu. Setiap orang memiliki respon berbeda, jadi penting mencatat makanan apa yang membuat gejala muncul. 4. Perbaiki posisi tubuh setelah makan. Hal kecil seperti posisi tubuh ternyata punya pengaruh besar terhadap GERD. Segera berbaring setelah makan bisa mempercepat asam lambung naik ke kerongkongan. Sebaliknya, duduk tegak atau berjalan ringan membantu mendorong makanan tetap berada di lambung. Tips yang bisa dilakukan: setelah makan, duduk santai selama minimal 30 menit sebelum berbaring. Saat tidur, posisikan kepala lebih tinggi 10-15 cm dari badan. Gunakan bantal tambahan atau ganjal kepala tempat tidur. Hindari mengenakan pakaian ketat di area perut yang bisa menekan lambung. 5. Kelola stres dan pola tidur. Tidak banyak yang menyadari bahwa stres memiliki peran besar dalam memicu GERD. Ketika seseorang stres, tubuh memproduksi lebih banyak hormon kortisol, yang dapat meningkatkan asam lambung. Selain itu, stres juga memicu kebiasaan makan tidak teratur dan mengganggu kualitas tidur, dua hal yang membuat GERD semakin parah. Cara sederhana mengurangi stres. Lakukan pernapasan dalam setiap kali merasa tegang. Meditasi ringan atau mindfulness selama 10 menit setiap hari. Olahraga ringan seperti jalan kaki, yoga, atau bersepeda santai. Tidur cukup selama 6-8 jam setiap malam. Tidur yang berkualitas membantu memperbaiki sistem pencernaan dan menurunkan kepekaan saraf terhadap asam lambung. 6. Menjaga berat badan ideal. Kelebihan berat badan memberi tekanan ekstra pada perut, mendorong asam lambung naik ke kerongkongan. Menurunkan berat badan terbukti sangat efektif dalam mengurangi gejala GERD. Langkah kecil yang bisa dilakukan: kurangi makanan tinggi lemak dan gula. Rutin berjalan kaki 30 menit setiap hari. Hindari kebiasaan ngemil larut malam. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan hasil besar bagi kesehatan pencernaan. 7. Catat dan kenali pola tubuh sendiri. Setiap orang memiliki pemicu unik GERD-nya masing-masing. Ada yang sensitif terhadap kopi, ada pula yang tidak tahan makanan pedas. Membuat catatan harian makanan, food diary, bisa membantu mengenali pola tersebut. Tuliskan apa yang kamu makan, jam makannya, dan kapan gejala muncul. Dalam beberapa minggu, kamu akan tahu makanan mana yang perlu dihindari. Mengatasi GERD bukan soal mencari obat ajaib, tetapi soal perubahan kebiasaan hidup. Makan teratur, memilih makanan yang ramah lambung, menjaga postur tubuh, serta mengelola stres adalah langkah-langkah sederhana yang bisa memberi hasil luar biasa. GERD bisa kambuh karena kebiasaan yang salah, tapi bisa juga sembuh dengan kebiasaan yang benar. Dengan disiplin dan kesadaran, tubuh akan beradaptasi, asam lambung menjadi stabil, dan kualitas hidup kembali normal tanpa rasa nyeri di dada. Penanganan medis dan proses penyembuhan GERD. Setelah memahami penyebab, dampak, dan cara menjaga pola makan, kini saatnya membahas bagaimana GERD dapat disembuhkan secara medis dan alami. Banyak orang mengira GERD adalah penyakit seumur hidup yang tidak bisa sembuh, padahal dengan penanganan yang tepat, kondisi ini bisa benar-benar terkontrol bahkan pulih sepenuhnya. 1. Pentingnya pemeriksaan medis. Langkah pertama yang perlu dilakukan ketika mengalami gejala GERD berulang adalah konsultasi ke dokter, terutama dokter spesialis penyakit dalam atau gastroenterologi. Diagnosis tidak bisa hanya berdasarkan gejala, karena banyak penyakit pencernaan lain seperti tukak lambung, infeksi lambung,
Helicobacter pylori, atau gangguan empedu yang gejalanya mirip dengan GERD. Dokter biasanya akan melakukan wawancara medis dan pemeriksaan fisik untuk mengetahui pola makan, gaya hidup, dan intensitas gejala. Endoskopi saluran cerna atas untuk melihat langsung kondisi kerongkongan dan lambung, apakah ada luka, iritasi, atau komplikasi. Tes pH 24 jam untuk mengukur seberapa sering dan seberapa asam refluks yang naik ke kerongkongan. Tes motilitas esofagus guna menilai kekuatan otot kerongkongan dan fungsi katuples. Langkah-langkah ini membantu menentukan seberapa parah GERD yang dialami, sehingga pengobatannya bisa disesuaikan. 2. Terapi obat, mengendalikan asam lambung. Pengobatan GERD umumnya bertujuan untuk menurunkan produksi asam lambung, melindungi dinding kerongkongan dari iritasi, membantu fungsi katuples agar bekerja lebih baik. Berikut jenis obat yang sering diresepkan dokter. Antasida menetralkan asam lambung secara cepat. Biasanya digunakan untuk meredakan gejala sesekali. H2 blocker, misalnya ranitidine, famotidine, mengurangi produksi asam lambung. PPI, proton pump inhibitor, seperti omeprazole, lansoprazole, atau esomeprazole bekerja lebih kuat dan tahan lama dalam menekan asam lambung. Prokinetik membantu mempercepat pengosongan lambung, sehingga isi perut tidak mudah naik ke atas. Penting diingat bahwa obat-obatan ini tidak boleh dikonsumsi sembarangan. Penggunaan jangka panjang tanpa pengawasan dokter dapat menimbulkan efek samping seperti gangguan penyerapan vitamin, mineral, atau bahkan ketergantungan obat. 3. Pendekatan non-obat, perubahan gaya hidup yang konsisten. Meski obat dapat meredakan gejala dengan cepat, keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada perubahan gaya hidup. Tanpa perubahan pola makan dan kebiasaan, gejala GERD akan selalu kambuh begitu pengobatan dihentikan. Langkah-langkah penting yang harus dijalankan. Menjaga berat badan ideal. Menghindari rokok, alkohol, dan minuman berkafein. Tidak makan besar sebelum tidur. Tidur dengan kepala lebih tinggi sekitar 15 cm. Mengenali makanan pemicu pribadi dengan mencatat setiap gejala. Perubahan ini mungkin tampak sederhana, tapi dalam praktiknya memerlukan komitmen jangka panjang. Bahkan, sebagian besar pasien yang berhasil sembuh adalah mereka yang disiplin menjalankan pola hidup baru selama berbulan-bulan. 4. Dukungan psikologis dan pengelolaan stres. Stres dan gangguan emosional seringkali menjadi pemicu tersembunyi GERD. Saat stres, tubuh menghasilkan lebih banyak asam lambung dan otot-otot di area perut menjadi tegang, memperburuk gejala. Oleh karena itu, mengelola stres adalah bagian penting dari proses penyembuhan. Beberapa teknik yang dapat membantu. Pernapasan dalam, deep breathing, selama 5-10 menit setiap hari. Meditasi ringan atau yoga. Jalan kaki di pagi hari untuk menenangkan pikiran dan memperlancar pencernaan. Tidur cukup agar hormon stres tidak meningkat. Tubuh dan pikiran memiliki hubungan yang sangat kuat. Ketika pikiran tenang, produksi asam lambung pun lebih terkendali. 5. Terapi lanjutan untuk GERD berat. Pada kasus GERD yang sudah parah dan tidak membaik dengan obat, dokter mungkin akan merekomendasikan tindakan medis lanjutan. Beberapa pilihan di antaranya. Fundoplikasi, Nissen fundoplication, prosedur pembedahan untuk memperkuat katuples dengan melilitkan bagian atas lambung ke sekitar kerongkongan. Lens device, alat berbentuk cincin kecil dari logam magnetik yang dipasang di sekitar les agar tetap tertutup namun bisa terbuka saat menelan. Prosedur ini biasanya direkomendasikan hanya untuk kasus GERD kronis dengan komplikasi seperti luka berat pada kerongkongan atau Barrett esophagus. Dengan kemajuan teknologi medis, angka keberhasilan operasi ini cukup tinggi, dan pasien bisa kembali hidup normal tanpa ketergantungan obat. 6. Pemulihan dan harapan sembuh. Kabar baiknya, sebagian besar penderita GERD bisa sembuh total jika mengikuti pengobatan dan gaya hidup sehat secara disiplin. Bahkan, banyak pasien melaporkan gejala menghilang dalam 3-6 bulan setelah menerapkan pola makan teratur, menghindari makanan pemicu, dan menjaga berat badan. Namun perlu diingat, GERD cenderung kambuh jika pola hidup lama kembali dilakukan. Karena itu, kesembuhan bukan berarti bebas tanpa batas, tetapi hasil dari keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan kebiasaan hidup yang sehat. GERD bukan kutukan seumur hidup. Ia adalah peringatan dari tubuh bahwa ada pola makan dan gaya hidup yang perlu diubah. Dengan kombinasi pengobatan medis, kesadaran diri, dan kedisiplinan menjalani pola hidup sehat, penderita bisa terbebas dari rasa nyeri, panas di dada, dan gangguan tidur yang selama ini mengganggu. Ingatlah, lambung yang sehat adalah kunci kenyamanan hidup. Mulailah dengan langkah kecil hari ini, makan dengan teratur, tenang,
dan penuh kesadaran. Karena perubahan sederhana bisa membawa hasil luar biasa bagi tubuhmu di masa depan. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.